Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Ranca Alamuldiva dari program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Antropologi Pembangunan yang diambil oleh Pak Krisno dan Bu Asma. Sebelum masuk ke videonya, teman-teman mungkin bisa like video di bawah sini atau tekan subscribe jika ingin berlangganan di kanal YouTube saya. Oke, kita masuk ke videonya. Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada bagian selatan Pulau Jawa. Jika belum pernah mendengarnya, pada bagian timur Kabupaten Wonogiri berbatasan langsung dengan Pacitan dan Ponorogo, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta, dan pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan kurang lebih 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Pada sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30 derajat, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya. Daerah Wonogiri juga merupakan daerah pertanian yang dialiri langsung oleh Waduk Gajah Mungkur. Oleh karena itu, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani. Hampir setiap kecamatan yang ditemui di Kabupaten Wonogiri, mata pencaharian penduduknya berasal dari pertanian, perkebunan, ataupun perikanan. Komoditas pertanian yang ditanam biasanya berupa padi, jagung, tembakau, kacang-kacangan, sampai tanaman yang disebut janggilan. Ya, ini merupakan salah satu tanaman yang dapat ditemui di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Desa Jeblongan, Kecamatan Karangtengah. Kecamatan Karangtengah adalah kecamatan yang paling tinggi lokasinya, yang berada pada ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kehidupan di Desa Jeblongan. Kurang lebih dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri, memakan waktu perjalanan sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Kurang lebih desanya berada pada belakang gunung tersebut. Jalan yang sekarang dilewati masih dikatakan layak karena baru saja jadi. Ini merupakan 3/4, kurang lebih 3/4 perjalanan. Dan ternyata desa ini berada di sebalik-baliknya lagi dari gunung yang tadi ditampilkan. Ini adalah Bu Sulis. Beliau merupakan warga lokal yang hidup dari lahan garapannya sendiri. Beliau dan keluarga hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan peternakan, dengan padi, janggalen, pepaya, pisang, merica, dan tanaman lainnya untuk dikonsumsi sendiri, dan hewan ternak berupa ayam dan kambing. Untuk yang dijual hanya janggalen yang harganya 15.000 per kilo. Tanaman ini merupakan tanaman yang digunakan sebagai alat atau bahan untuk membuat cincau hitam. Ya, hanya 15.000 per kilo. Dengan harga tersebut dirasa kurang mendapatkan keuntungan. Kantong kresek sebesar ini tidak sampai 10 kilo. Awal datang tanaman ini memang dihargai 50.000 per kilo. Namun semakin kesini harganya terus menurun sampai 15.000 per kilo. Dengan harga tersebut, bagi masyarakat sini ya dicukup-cukupkan. Memang ada kerabat yang merantau ke kota, namun tidak kembali lagi. Ketimbang harus melancong ke kota, Ibu Sulis lebih memilih hidup di desa dengan hasil tanamannya sendiri. Paling tidak mengeluarkan banyak biaya menurutnya. Tidak terdapat bantuan berarti dari pemerintah. Pupuk atau bantuan banyak yang dinilai salah sasaran. Bahkan jika harus membeli pupuk, hal tersebut juga sulit karena kelangkaan dan toko yang jauh dari desa. Bantuan untuk pertanian berupa pupuk dan perairan juga dinilai minim. Adanya bantuan untuk pertanian berupa pupuk dan perairan bisa dinilai cukup minim. Petani mengairi sawahnya sendiri dengan membuat sumur. Memang ada pembuatan sumur bantuan, namun itu pun juga gagal. Jika dipikir banyak lahan lalu banyak yang bisa ditanam, juga tidak semudah itu. Petani yang banyak menanam padi atau komoditas lainnya harus siap-siap diserang babi hutan, dan otomatis hasil panennya pun bisa dikatakan gagal. Ada juga anak desa yang membuka bengkel seadanya di rumahnya.
Ketimbang harus bekerja di kota, lebih baik bekerja di rumah menurutnya. Akses yang jauh ataupun dekat, namun curam dan licin menjadi permasalahan lain. Jalan terdekat dengan kota hancur lantaran sering dilewati truk penambang batu kapur. Hal ini membuat warga harus memutar 2 kali lipat dari jalan yang dekat. Dari gambaran tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat desa Jeblongan atau Kecamatan Karangtengah termarginalkan dalam segi infrastruktur. Seharusnya pemerintah segera menerapkan pembangunan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dusun ini. Pembangunan bisa diartikan sebagai gagasan yang kemudian diwujudkan, tidak hanya sekedar membangun. Langkah baiknya pembangunan diarahkan untuk menjadi yang lebih baik dan manusiawi. Pada hakikatnya, pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman, kebutuhan dasar, dan keinginan individual dan kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergeser lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material ataupun spiritual. Masyarakat desa sejatinya memiliki kapasitas alamiah untuk mengorganisasi diri dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah-masalah kolektif. Jadi masyarakat tidak hanya menerima namun juga secara aktif ikut merencanakan, mengikuti, dan mengawal pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat mengikut sertakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, agar pembangunan lebih terarah dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena yang akan menikmati dan menggunakan juga masyarakat desa setempat. Bagaimana teman-teman videonya? Semoga bermanfaat untuk teman-teman, semoga memberi wawasan tambahan untuk teman-teman. Mungkin statement terakhir dari saya, akan sia-sia ketika alam memberikan sumber daya ataupun keindahan yang melimpah. Namun di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitarnya kurang bisa memanfaatkan potensi tersebut lantaran kurangnya perhatian dari pemerintah. Mungkin cukup. Saya Uran Salang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.